mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul keefektifan penggunaan aplikasi Google Meet atau Zoom Meeting sebagai media pembelajaran daring. Pendahuluan. Di tengah merebaknya kasus penyebaran virus COVID-19 yang terjadi di Indonesia ternyata membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan atau langkah yang dapat dilakukan selama pandemi virus corona ini berlangsung. Salah satu kebijakan yang diambil yaitu meliburkan semua kegiatan belajar mengajar yang kemudian berubah menjadi sistem daring atau online. Melalui pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh, mahasiswa dapat berkomunikasi dengan dosen kapan saja. Demikian juga sebaliknya. Sifat komunikasinya bisa tertutup antara satu mahasiswa dengan dosen atau bahkan secara bersama-sama melalui papan pengumuman. Komunikasinya juga masih bisa dipilih mau secara serentak atau tidak. Pembelajaran secara online mungkin bukan hal yang baru bagi mahasiswa. Kemajuan teknologi sekarang memungkinkan mahasiswa untuk belajar sepenuhnya secara online sambil tetap bersosialisasi dengan teman sekelas. Pembelajaran saat mata kuliah dan berpartisipasi dalam diskusi khusus mata pelajaran yang sedang berlangsung dengan cara via konferensi video, dokumen digital, dan yang lainnya. Dengan begitu, kegiatan perkuliahan pun tetap berlangsung. Perkuliahan secara online atau daring pun bisa diakses di mana saja dan di waktu yang telah ditentukan bersama. Salah satu pembelajaran jarak jauh yang dapat diimplementasikan pada mahasiswa adalah dengan video conference. Pembelajaran dengan video conference dapat menggantikan pembelajaran yang biasanya dilakukan dengan tatap muka di kelas menjadi kegiatan tatap muka secara virtual melalui bantuan aplikasi yang terkoneksi dengan jaringan internet. Pemanfaatan video conference dalam pembelajaran jarak jauh dapat membantu anak didik dan pendidik tetap melakukan interaksi tatap muka meskipun tidak berdekatan. Pembelajaran yang idealnya memiliki interaktivitas antara pendidik dan walaupun tidak dalam satu tempat yang sama, dengan adanya video conference akan membantu proses pembelajaran yang dilakukan. Karena pendidik akan terlibat langsung dengan peserta didik. Sandiwarno 2016. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan survei deskriptif, metode kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional study. Objek penelitian adalah keefektifan penggunaan aplikasi Google Meet atau Zoom Meeting dalam pembelajaran daring. Populasi dalam penelitian ini 30 responden. Sampel penelitian ini diambil dari 30 responden. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dan pedoman observasi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi Zoom di Universitas Pakuan saat adanya virus COVID-19 bisa dikatakan efektif. Hanya saja ada beberapa kendala teknis yang menjadi hambatan saat berjalannya pembelajaran online tersebut. Penggunaan Zoom menjadi salah satu alternatif sebagai pembelajaran jarak jauh bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Pakuan. Dalam tata cara menggunakan aplikasi Zoom ini lebih simpel dan tergolong cukup mudah karena dapat digunakan melalui ponsel maupun pada komputer atau PC. Adapun langkah-langkah penggunaan Zoom yang diterapkan selama pembelajaran sebagai berikut. 1. Dosen mempersilahkan mahasiswa untuk mengunduh aplikasi Zoom. Zoom dapat digunakan melalui smartphone atau laptop. 2. Setelah mengunduh, mahasiswa akan diberikan ID untuk masuk ke dalam meeting. 3. Setelah diberikan ID, mahasiswa bisa bergabung dengan pilih bergabung atau join meeting. 4. Saat sudah masuk ke dalam ID, mahasiswa bisa langsung bergabung. Pembelajaran melalui Zoom menjadikan pembelajaran lebih efektif. Selain itu, ada fitur chatting yang dapat dimanfaatkan saat pembelajaran berlangsung. Zoom menjadi solusi yang sangat tepat di saat tengah pandemi COVID-19 ini. Berikut hasil penelitian yang dirangkum menjadi 3 komponen, yaitu 1. Pemahaman, 2. Penerimaan, dan 3. Efektivitas. Pemahaman merupakan kemampuan siswa untuk dapat memahami atau menguasai suatu bahan materi agar
materi ajar dalam suatu pembelajaran. Pemahaman bukan hanya sekedar tahu, tetapi juga menginginkan siswa yang belajar dapat memanfaatkan atau mengaplikasikan apa yang telah dipahaminya. Penerimaan berkaitan dengan persepsi mahasiswa terhadap media dalam pelaksanaan kursus secara online. Penerimaan ini menyangkut tingkat kejelasan penyampaian simbol pesan melalui tulisan, gambar-gambar, suara, dan keserasiannya. Tulisan, gambar, dan suara sebagai media komunikasi. Selanjutnya, efektivitas pembelajaran online yang diberlakukan di Universitas Pakuan menjadikan mahasiswa lebih fleksibel saat melaksanakan perkuliahan. Hal ini sejalan dengan penelitian Firman 2020, di mana mahasiswa merasa lebih nyaman untuk bertanya dan mengemukakan pendapat dalam forum perkuliahan yang dilaksanakan secara online. Data penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran jarak jauh secara online bagi mahasiswa memiliki tantangan tersendiri. Tantangan tersebut berkaitan dengan ketersediaan layanan internet. Mahasiswa mengaku harus mempunyai kuota data lebih, apalagi sebagian besar mahasiswa mengaksesnya dengan layanan data seluler pribadi. Sementara hanya sebagian kecil mahasiswa yang menggunakan Wi-Fi. Ada beberapa kelebihan saat menggunakan aplikasi Zoom. Pertama, Zoom dapat didownload secara gratis dan memungkinkan melalui sampai 100 partisipan. Kedua, dapat menjadwalkan pembelajaran lewat fitur schedule atau jadwal. Ketiga, bisa merekam dan menyimpan video saat pembelajaran berlangsung. Keempat, Zoom Cloud Meeting dapat bekerja pada perangkat Android, iOS, Windows, dan Mac virtual background yang bisa diganti. Selain kelebihan sebagaimana disebutkan, Zoom pun memiliki kekurangannya, yaitu pembelajaran hanya dapat berlangsung selama 40 menit. Jika sudah 40 menit, aplikasi secara otomatis keluar dan harus login kembali dengan user ID yang baru. Selain itu, mahasiswa harus memiliki jaringan yang ekstra supaya saat pembelajaran tidak ada hambatan apapun. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa pembelajaran online di universitas sudah cukup efektif dengan menggunakan aplikasi Zoom yang sudah dipersiapkan saat adanya pandemi COVID-19 sekarang ini. Pembelajaran yang bisa dikatakan fleksibilitas dan pelaksanaannya memudahkan mahasiswa untuk ikut serta dalam kegiatan pembelajaran secara daring atau jarak jauh, menjadikan pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom mendapat tanggapan yang sangat baik dari mahasiswa. Banyaknya fitur-fitur yang memudahkan menjadi nilai plus untuk mempermudah pembelajaran secara online. Kesimpulan, berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan pembelajaran secara online mendapat tanggapan sangat baik dari mahasiswa karena pembelajaran yang lebih fleksibel saat menggunakannya. Dengan adanya pembelajaran online, menjadikan mahasiswa lebih mandiri dan mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam perkuliahan. Hanya saja terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya ketersediaan paket data internet yang biasanya dikeluarkan secara lebih ekstra oleh mahasiswa saat pembelajaran online. Pembelajaran online melalui Zoom menjadikan pembelajaran lebih efektif karena banyaknya fitur-fitur pendukung saat berlangsungnya pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.